Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di DFA Channel. Kali ini kita akan mempraktekkan ya bagaimana cara kita memesan tiket kapal di Pelabuhan Merak ataupun Bakauheni. Jadi kalau kita buka Verizi di sini ya. Sorry, saya ganti jaringan dulu. Jadi untuk PPKM darurat ini dia selama masih berlaku ya. Dan saat ini di Jakarta, PPKM darurat ini Jakarta, Jawa, dan Bali itu dia masuk ke dalam level 3 ya. Sebentar kita buka versinya. Jadi ketentuan untuk teman-teman menggunakan jasa penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni itu, teman-teman harus memesan tiket dan juga menyiapkan beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang disiapkan untuk menyeberang. Sorry, kita close dulu sebentar. Sorry sebentar ya. Kita buka Verizi di sini. Jadi banyak di video saya sebelumnya itu banyak teman-teman yang menanyakan perihal tentang bagaimana sih katanya di Verizi itu ada ketentuan tidak boleh membawa anak di bawah 12 tahun ya. Tapi karena memang pemberlakuan PPKM darurat ini dia harus menyertakan syarat-syarat itu. Yang pertama adalah kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan 2 hasil negatif RT-PCR H-2 ya. Jadi 2 kali 24 jam. Di sini teman-teman bisa lihat, atau antigen atau swab ya. Jadi ketentuan yang harus teman-teman sediakan di sini adalah untuk menyiapkan vaksin antigen ya, ataupun PCR, ataupun juga tes lain yang menyatakan teman-teman tuh negatif minimal 2 kali 24 jam ya di sini. Oke, kita langsung saja contohkan. Kita menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Kita klik aja Bakauheni, kemudian pilih tujuan, sudah pasti Pelabuhan Merak. Dan di sini pilih jenis layanan ya. Di sini ada 2 jenis layanan. Kalau yang teman-teman pilih untuk ekspres, di sini adalah penyeberangan dengan waktu atau durasi penyeberangan itu adalah 1 jam, sedangkan untuk reguler yang 2,5 jam. Dan di sini juga ongkosnya juga akan berbeda, teman-teman. Kita contohkan untuk pilih yang reguler ya, reguler. Nah, pilih jenis pengguna jasa. Kalau teman-teman membawa kendaraan, klik yang di kendaraan. Kalau teman-teman pengguna jasa pejalan kaki, klik aja pejalan kaki. Kita contohkan untuk klik yang pejalan kaki. Masuk tanggal pelabuhan itu kita contohkan di tanggal 5 ya, contoh. Kemudian jam masuk pelabuhan, ini jam masuk pelabuhan juga diisi. Contohkan kita misal jam 2 siang sampai jam 3. Nah, untuk di sini ketentuan dewasa, anak-anak, bayi dan sebagainya teman-teman tinggal tambahkan aja. Jadi memang di sini kalau di aplikasi Verizi ini dia ada syarat ya untuk anak-anak. Kalau kita klik tambah ya, klik tambah di bagian yang anak-anak yang di sini, maka dia nanti akan ada syarat-syarat. Kita coba klik ya. Kita contohkan dewasa 1 orang, anak-anak 1 orang, bayi misalkan kalau ada 1 orang. Klik aja di bagian situ ya. Kemudian klik cari jadwal. Nah, di era PPKM darurat ini akan muncul dia pilihan seperti ini ya. Pilihan seperti ini yang menyatakan di poin pertama itu, saya menyatakan bahwa saya dapat memenuhi dokumen persyaratan menyeberang mengikuti peraturan yang berlaku. Yang pertama kartu vaksin, hasil negatif PCR ya. Jadi teman-teman harus bawa kedua syarat ini, yaitu kartu vaksin dan juga hasil negatif RT-PCR H-2 atau 2 kali 24 jam. Klik aja di bagian iya, contreng. Kemudian saya menyatakan bahwa di dalam perjalanan penyeberangan ini tidak terdapat penumpang anak-anak di bawah umur 12 tahun ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang bawa anak, sedangkan untuk memesan tiket ini harus mencentrang bagian ya. Kalau tidak, dia tidak akan diproses untuk pembelian tiketnya. Jadi kalau teman-teman membawa anak, klik aja di contreng semua di bagian iya-nya saja, ya.
Kemudian apabila saat pengecekan saya didapati membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan menyeberang ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan menyeberang, maka saya menerima dan menyetujui untuk diproses sesuai dengan syarat dan ketentuan Ferizi. Jadi di sini teman-teman boleh bawa anak ya, bawa anak di bawah 12 tahun, tapi harus juga dilengkapi dengan swab antigen, karena untuk vaksin kan anak-anak tidak mungkin ya, belum boleh untuk divaksin. Jadi harus dibawa swab antigennya yang menyatakan bahwa anak tersebut bebas dari COVID-19 atau negatif COVID-19. Klik juga di bagian iya di sini. Oke, kalau sudah seperti itu teman-teman klik aja bawahnya. Setelah sudah dicantrang semua ya seperti ini, teman-teman klik aja bagian setuju. Nah ya, jadi untuk tiket satu dewasa, satu anak dan satu bayi itu adalah total keseluruhannya adalah Rp41.535.000 ya. Jadi teman-teman kalau yang belum punya swab antigen, teman-teman boleh swab atau cek swab antigennya itu di pelabuhan, karena di pelabuhan menyediakan jasa swab antigen yaitu dengan tarif Rp80.000 ya. Jadi teman-teman boleh swab antigen di pelabuhannya. Klik aja lanjutkan. Oke. Nah, masukkan email teman-teman di sini. Contoh email saya adalah seperti itu, kata sandinya jangan lupa ya. Atau untuk lebih simpelnya teman-teman masuk dengan Facebook ya di sini ya. Masuk dengan Facebook atau juga bisa masuk dengan Google. Jadi kalau teman-teman lupa password email ataupun lupa email namanya apa, masuk aja lebih simpel dengan Facebook ya. Klik aja dengan Facebook seperti itu di situ. Oke, lanjutkan. Login sukses dan klik OK. Dan nanti teman-teman akan diteruskan untuk mencari pembayaran ya. Login dulu, artinya pertama teman-teman itu harus masuk dulu dengan email, dengan Facebook, dan kalau sudah memasukkan semua syarat-syarat ya dan memasukkan nama pelabuhannya, tujuannya, kemudian nama kapalnya reguler atau ekspres, jenis pejalan kaki dan sebagainya, maka teman-teman nanti akan langsung diarahkan untuk pembayarannya seperti itu ya. Contoh seperti ini, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah login dari Facebook, teruskan tagihan pemesanan, klik aja di contreng seperti ini, masukkan email. Kalau untuk diteruskan, kalau tidak ingin diteruskan, teman-teman bisa biarkan saja, tambahkan data pemesanan sebagai penumpang, contreng juga, seperti itu. Dan klik bagian pesan ya, klik bagian pesan, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk membayar ya. Itu saja teman-teman, karena di sini adalah tutorial ya, jadi saya nggak klik pesannya, takutnya nanti kepesen tiketnya. Sedangkan saya hanya untuk mencontohkan teman-teman bagaimana cara proses pemesanan tiket kapal penyeberangan Pelabuhan Bakauheni Merak dengan menggunakan Ferizi di era PPKM darurat Jawa dan Bali 2021. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Deva Channel, dan jangan lupa like, subscribe, serta share video ini kepada teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang ingin menyaksikan video saya sebelumnya berkenaan dengan syarat-syarat dan ketentuan untuk menyeberang di Pelabuhan Bakauheni, teman-teman bisa klik di video saya sebelumnya, yaitu syarat wajib untuk pengguna jasa penyeberangan Bakauheni. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.